Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Fahmi Hafid dari Palu, Sulawesi Tengah dalam peningkatan kapasitas riset data sekunder di era tatanan normal baru. Masa pandemi COVID-19 telah mengubah paradigma peneliti dan dosen dalam melaksanakan tugas penelitian dan publikasi. Namun, kita tidak boleh berhenti. Selalu ada jalan di setiap masalah. Bila penelitian dengan data primer sulit dilakukan, maka data sekunder dapat menjadi pilihan. Namun pertanyaannya adalah, apakah data sekunder mampu menembus publikasi Scopus, Top Tier, atau Q1? Berikut faktanya. Dalam kegiatan ini, kami mengajak sahabat, dosen, dan peneliti untuk meningkatkan penggunaan data sekunder di era new normal. Dan kita berharap dengan kegiatan ini kita bisa berbagi tips dan trik dalam publikasi. DHS program adalah suatu demography and health survey yang meliputi 90 negara dan salah satunya adalah Indonesia. Telah merilis laporan tahun 2012 dan tahun 2017. Laporan tersebut ditulis dalam suatu buku, Indonesia Demography and Health Survey. Dan data-data di dalamnya banyak mengandung data untuk analisis lebih lanjut untuk publikasi atau penelitian. Salah satu publikasi yang terkait dengan DHS program Demography and Health Survey di Indonesia adalah tentang bagaimana suami siaga, keterlibatan lelaki dalam kesehatan ibu di Indonesia. Tulisan ini ditulis oleh Ibu Ana Kurniati dan Bapak Ferry Effendi dan teman-temannya yang lain. Dan kita ketahui bahwa Health Policy and Planning ini merupakan salah satu jurnal dengan indeks 88 termasuk dalam kategori Scopus Q1. Bagaimana dengan penelitian yang lainnya? Penelitian yang lainnya oleh Bapak Ferry Effendi terkait tentang pengetahuan HIV pada wanita Indonesia yang berumur 15 sampai 49 tahun. Dan data ini juga menggunakan data survei tahun 2012. Telah terbit di African Health Science Journal yang merupakan jurnal dengan kategori Q3. Penelitian yang lain oleh Bapak Ferry Effendi adalah tentang determinan penggunaan kontrasepsi pada wanita yang telah menikah di Indonesia, dan ini telah tembus pada F1000 Research, dan jurnal ini termasuk dalam kategori Q1. Bagaimana dengan penelitian lainnya? Penelitian yang lainnya tentang determinan diare pada anak usia 2 tahun di Indonesia menggunakan data DHS 2017 terbit pada Children and Youth Service Review. Pada tulisan yang lain tentang faktor yang berhubungan dengan cakupan kelengkapan imunisasi pada anak umur 12 sampai 23 bulan, dan tulisan ini menggunakan data sekunder DHS 2012 terbit di Children and Youth Service Review. Dan kita ketahui jurnal ini masuk dalam kategori Q1. Pada penelitian yang lainnya yang menggunakan data DHS tahun 2012 tentang determinan penggunaan fasilitas dasar persalinan di Indonesia, terbit di Scientific World Journal, dan ini termasuk dalam Q2, Scopus Q2. Penggunaan data lainnya tentang determinan perilaku merokok pada remaja muda di rural pedesaan Indonesia. Ini terbit di International Journal of Adolescent Medicine and Health. Ini termasuk dalam kategori Q3. Nah, demikian juga dengan tulisan-tulisan yang lainnya. Nursing Forum ini masuk dalam kategori kedua. Dan alhamdulillah
setelah mengikuti workshop SDKI di Surabaya pada tanggal 18 sampai 19 Januari 2020, 7 bulan kemudian akhirnya tulisan kami tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan botol susu pada anak-anak umur 0 sampai 23 bulan di Indonesia akhirnya dapat diterima diproduksi pada Children and Youth Service Review. Bersama kami Pak Ferry Effendi, Bapak Nasrul, Bapak Kadar Ramadan, dan Ibu Dewi Elisa dari Sumatera. Kami merencanakan kegiatan seminar online dan workshop untuk penggunaan data SDK ini, di mana dalam seminar online ini kami akan memberikan pengenalan tentang data DHS, DHS Web Resource dan Stat Compiler, pemanfaatan DHS program, Regional Health Data Mapping, pengenalan dataset, pengenalan stata, penyiapan abstrak pendek dan naskah, Systematic Review Data DHS, Conceptual Framework dan contoh project, kiat menembus jurnal internasional bereputasi, dan persiapan naskah untuk publikasi dan kelengkapan. Serta untuk workshop 3 hari, selain mendapatkan materi dari seminar online, ditambahkan dengan materi tentang pengenalan dataset, data struktur dan data file, instalasi Mendeley, Grammarly, plugin Google Scholar, dan Turnitin, tabulasi dan mencari variabel, recording, dan praktik data, sampling method dan weighting, menyiapkan abstrak pendek dan naskah, complex sampling dan merging dataset, systematic review data DHS, manajemen bibliografi dan plugin Google Scholar, penggunaan Grammarly dan Turnitin, serta bagaimana cara submission. Workshop penggunaan data di SDKI yang kita rencanakan untuk tahun 2020 ini di Palu adalah melibatkan 4 mentor, Bapak Kadar Ramadan, Magister Kesehatan Masyarakat, Ferry Effendi, PhD, Ibu Anna Kurniati, PhD, dan saya sendiri Fahmi Hafid, Magister Kesehatan. Perlu kami sampaikan bahwa Ferry Effendi adalah lulusan doktor dari National Cheng Kung University, Taiwan, serta postdoctoral School of Nursing and Midwifery, La Trobe University, Australia, serta founder dan CEO dari Nurse Labor Market. Pembicara lainnya adalah Ibu Anna Kurniati, SKMMA PhD. Beliau saat ini bekerja sebagai analis kebijakan di PPSDM, lulusan dari National Cheng Kung University Taiwan, dan telah mengikuti postgraduate diploma in healthcare and management for tropical countries di Swiss Tropical Institute, Switzerland. Master di University Leeds, United Kingdom. Pembicara ketiga adalah Fahmi Hafid. Saya sendiri dari Universitas Hasanuddin dan saat ini bekerja sebagai dosen di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palu. Pembicara berikutnya adalah Bapak Kadar Ramadan. Beliau adalah dosen di Poltekkes Kemenkes Palu, program studi kebidanan Poso. Rencana kegiatan seminar online ini akan kita rencanakan pada tanggal 27 Juli tahun 2020 pada pukul 9 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kemudian untuk workshop kita rencanakan pada tanggal 28 sampai 30 Juli tahun 2020. Bapak Ibu bisa mendaftar pada formulir pendaftaran yang tertera di layar ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih sahabat peneliti dan dosen di seluruh Indonesia. Sampai jumpa pada seminar dan workshop online tahun 2020. Mari kita giatkan publikasi tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia.